warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Meskipun pembelajaran dalam situasi ini daring, tetapi Bapak berharap kalian dalam belajar tetap semangat. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Sebelum Bapak akan membahas tentang materi bilangan pecahan, Bapak akan perkenalkan terlebih dahulu. Mungkin di antara kalian ada yang belum kenal. Nama Bapak Dr. Anus Abdul Karim, MPDI, Jalan Wibawa Mukti 4, Kampung Robogo, RT 03, RW 17. Nomor HP boleh dicatat ya. Jadi kalau nggak kenal orangnya nih, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, dalam kesempatan materi kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Adapun tujuan belajar yang diharapkan: 1. Menyatakan pecahan dan menentukan pecahan senilai. 2. Menyederhanakan pecahan. 3. Mengenal jenis-jenis pecahan dan dapat mengubahnya ke bentuk pecahan lain. 4. Membandingkan antara dua pecahan. 5. Menentukan pecahan di antara dua pecahan. Dan terakhir, menentukan urutan bilangan pecahan. Baik anak-anak, perhatikan gambar persegi panjang berikut. Ini persegi panjang dibagi 4 bagian yang sama. Yang diberi bayang 1, yang tidak diberi bayang 3. Ini semua perseginya ada 4. Nah, luas daerah berbayang 1 dari 4 bagian yang sama. Jadi kita dapat menyatakan pecahannya 1/4. Nah, ini persegi panjang dibagi 6 bagian yang sama. Yang diberi bayang ada 2, berarti 2 dari 6 bagian yang sama. Jadi pecahannya 2/6 bagian. Di lingkaran dibagi 5 bagian yang sama. Yang diberi bayang 2, berarti 2 dari 5 bagian yang sama. 2/5 bagian. Berarti kita dapat menyatakan pecahan
1/4, 2/6, 2/5. Dinamakan bilangan pecahan. Bilangan di atas tanda per dinamakan pembilang, seperti 1, 2, 2, ini disebut pembilang. Dan bilangan di bawah tanda per disebut penyebut, di 4, 6, 5. Jadi kita dapat simpulkan bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau A dibagi B. A dan B bilangan bulat, B nya tidak sama dengan 0, sebab kalau 0 nanti bukan pecahan lagi. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Pembilangnya, penyebutnya. 2. Pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai? Pecahan-pecahan yang nilainya sama. Pecahan-pecahan yang nilainya sama. Jadi di sini ada lebih dari satu pecahan. Ya, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Walaupun angkanya beda tapi nilainya yang sama. Cara memperolehnya, kita lihat, perhatikan contoh ini, setengah dengan 2/4. Ini sama nilainya, walaupun lebih besar ini tapi nilainya sama. 1/3 senilai dengan 2/6, 1/4 senilai dengan 2/8. Gimana caranya? Itu dengan mengalihkan dua pembilang dan penyebutnya. Ya, sama-sama dikali 2. Kalian bisa tentukan juga, misalnya mengalihkan 3, mengalihkan 4, mengalihkan 5 dan seterusnya. Per 8 senilai dengan 2/4. 3/9 senilai dengan 1/3. 4/16 senilai dengan 2/8. Nah, di sini perhatikan pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Bagi 2 ya. Dia nggak boleh beda. Kesimpulan, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Tapi bukan 0 ya. Nggak boleh 0 selain 0 ya. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi. Jadi disederhanakan dengan cara membagi, bukan mengalihkan. Kalau mengalihkan bukan menyederhanakan. Membagi diperkecil ya. Nah, di sini dibagi 2 sampai habis, berulang-ulang ya. 4 bagi 2 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, hasilnya bagi 2 lagi ya. Ini jadi sini bentuk sederhana. 4/8 bentuk sederhananya setengah. 12/54 disederhanakan bagi 2 bagi 3, bagi 2 dapat 6, bagi 2 dapat 27.
Nah di sini nggak boleh bagi dua nih. Ya, ini bisa nih 2 bagi 2, tapi di sini tidak bisa, nggak boleh ya, harus sama-sama bisa. Ya, jadi di sini dibagi 3. Nah, dibagi 3. Bentuk sederhana dari 12/54 adalah 2/9. Kesimpulan, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Maksudnya sampai tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Nah seperti tadi, setengah, 2/3, 3/8, 2/9 itu disebut bentuk sederhana, karena pembilang dan penyebutnya pada setiap pecahan tersebut tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Jadi nggak ada faktor yang sama nih ya, kecuali 1. Jadi hanya bisa dibagi 1. Lanjut, jenis-jenis pecahan. Akan mengenal jenis pecahan. Ada di sini ada 5 ya. Pecahan biasa ada 2, murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni sini 1/2, 2/3 dan seterusnya. Pecahan murni nilai pembilang lebih kecil dari nilai penyebut, yang atasnya lebih kecil dari bawahnya. Pecahan tidak murni 3/2, 5/3 dan seterusnya. Pecahan tidak murni nilai pembilang lebih besar dari nilai penyebut ya, yang atasnya lebih besar. Pecahan campuran, jadi pecahan campuran ini 1/4, 2 1/3 dan seterusnya. Kenapa disebut pecahan campuran? Ada 2 bagian sini, 1/4 berarti yang satunya bilang bulat, yang satu lagi pecahan. Nah, pecahan murni. Jadi disebut pecahan campuran ada 2 dicampur bulat dan pecahan. Ini berarti ini bilang bulatnya, ini bilang pecahannya. Desimal bilangan yang ditulis di belakang tanda koma. Desimal ini 0,1, 1,32, 0,562 ya bacanya. Kalau begini pernya 10, kalau di belakang nolnya 1 angka, pernya 10, pernya 100, ini 1000. Persen ya, lambangkan ini udah tahu ya, 10% berarti 10/100, 80% dari 80/100. Nah, ini dibaca bisa ya, 10%, 15%, per mil, per 1000. Lambangnya berarti 2 bulatan di bawahnya, yang atasnya 1 bulatan kecil. 100 per mil, 10 per mil nih, 10/1000, 15 per mil, 15/1000 dan seterusnya. Nah ini jenis-jenis pecahan ada 5.
Mengubah pecahan dan campuran, pecahan biasa diubah ke campuran, ke desimal, ke persen, dan ke per mil. Perhatikan contohnya. Pecahan biasanya contohnya ada 2, 9/2 dengan 17/4. Pecahan biasa ini. Pecahan tidak murni nih. Ya, di mana pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Juga pecahan campuran. Nah, 9-nya diurai menjadi 8 tambah 1 per 2. 8-nya dipisah 8/2. 8/2 4. Ini 1/2. Jadi 4 1/2. 17/4 diurai menjadi 16/+1. Kenapa 16? Karena 16 bisa dibagi 4. Jangan 15/2. Ya. Jadi di sini plusnya harus +1 semua. Ya. -15/2 nggak bisa 15-nya. Jadi harus +1 di sini berapa? Atau bisa boleh yang lain plusnya, yang penting di depannya di sini dapat dibagi berapa ya. Kalau 4 dibagi 4, kebetulan ini 16 bisa dibagi 4. bagi 4 ya, pecahannya 4 1/4. Jadi pecahan biasa diubah ke campuran, diubah ke desimal. Nah, pembagian biasa 9 dibagi 2, yang bagi 2 dapat berapa ya, dalam bulatnya dapat 4. 4 kali 2 8, kemudian 9 diambil 8, diambil 8 1 bagi 2 nggak bisa, tambahin 0 ya. Kalau di sini tambahin 0 berarti di sini tambahin koma. 10 bagi 2 dapat 5, taruh di belakang tanda koma 5-nya. 2 kali 5 10, 10 dia ambil 10 0. Lanjut 17 bagi 4, 94 bilang bulatnya dapat 4. 4 kali 4 16, 17 diambil 16 1 dibagi 4 nggak bisa, nambahin 0. Kalau sini nambah 0, sini nambah koma di belakang 4. 10 bagi 4 dapat 2. 2 kali 4 dapat 8. 10 diambil 8 dapat 2. 2 dibagi 4 ya bukan nggak bisa ya. Bilang bulatnya ditambahin 0 jadi 20 bagi 4, bilang bulatnya dapat 5. 5 kali 4 20, 20 diambil 20 0. Cara kedua, cara kedua
dulu. Sembilan per 2 ya, dikali 5 per 5. 9 kali 5 45, 2 kali 5 10 ya, 4 per 45 kali 10 4,5. Merubah ke persen dari pecahan biasa ke persen, berarti tinggal dikali 100 saja. 100%. 100 kali 9, 900 bagi 2, 450%. Kalau ke per mil dikali 1000. 1000 kali 9 bagi 2. 9000 bagi 2, 4500. Atau boleh dibagi 2 dulu ya. 100 dibagi 2, 50. 50 kali 9, 450. Bagi 2 dulu, 500. 500 kali 9. Nah, dikali 100, 17 per 4. Boleh bagi 2 dulu, bagi 4 dulu ya. 25 kali 17, 425. Dan seterusnya. Lanjut, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh 2 3 per 4 dirubah ke pecahan biasa. 2 3 per 4, 2 tambah 3 per 4. Nah, ini bilang pecahannya, bilang bulatnya dirubah ke pecahan menjadi 8 per 4. Dari mana 8? 8 itu 4 kali 2. Nah, ini 3 per 4 tambahkan. Jadi di sini 8 per 4 tambah 3 per 4 sama, tinggal dijumlahkan. 8 tambah 3, 11 per 4. Bawahnya nggak usah dijumlah. Cara kedua, langsung dikalikan aja. Cara kedua, 2 nya dikali 4, langsung dikalikan, langsung ditambah 3. Di 2 kali 4 tambah 3, langsung per 4. 3 2 per 5 dirubah dulu. 3 nya pecahan, ini bilang bulatnya, ini bilang pecahannya. Nah, bilang bulatnya dirubah ke pecahan menjadi 15 per 5. Dari mana 15? Ya, 5 kali 3. Ditambahkan 17 per 5. Lanjut, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan pecahan campuran. Di desimal 2 digit di belakang koma, berarti pernya 100. 25 per 100. Disederhanakan, langsung boleh dibagi 25 ya. Atau kalian bisa cicil bagi 5, dapat 5, ini bagi 5 dapat 20 ya. Langsung bisa 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 dapat 4. Jadi 0,25 itu sama dengan 1 per 4. Dicicil boleh. 25 bagi 5, 5. 100 bagi 5, 20.
berarti 5 dibagi 5 lagi 1, 20 bagi 5 lagi dapat 4. 2/6, 1 digit di belakang koma, pernya 10 berarti 26, 10 disederhanakan bagi 2, dibagi 2, bawah atas bagi 2, bawah bagi 2, 26 bagi 2 13, 10 bagi 2 5. Ini pecahan biasa, tapi pecahannya tidak murni ya. Bisa diubah ke bentuk pecahan campuran ya. Jadi 2 3/5 ya. 13 bagi 5 dapatnya 2 yang bilang bulatnya, karena 5 kali 2 10, sisa 3. Jadi 2,6 bilang pecahannya 2 3/5. Mengubah persen menjadi pecahan biasa, kasih contoh sini 64% berarti 64/100 disederhanakan langsung aja dibagi 4 ya. Bagi 4 64 16, ini bagi 4 25. Jadi 64% 16/25. Juga ini ya dibaca 36%, 36/100 dibagi 4, 36 9, 100 bagi 4. Oke, lanjut. Mengubah per mil menjadi pecahan biasa 25 per mil, 25/1000 disederhanakan dibagi 25 1, 1000 dibagi 25 dapat 40. Jadi 1/40 ya. Ini dibaca dengan cara yang sama. Membandingkan pecahan yang penyebutnya sama ya. Kalau penyebut sama gampang, tinggal kalian lihat pembilangnya yang atasnya 5 dengan 7 mana yang lebih besar. 7 lebih besar dari 5 atau 5 lebih kecil dari 7. Jadi kalau udah sama, karena lebih kecil berarti 5 lebih kecil, 5/8 lebih kecil dari 7/8, atau dibalik 7/8 lebih besar dari 5/8. Nah ini juga sama caranya. Bawahnya udah sama, berarti tinggal kalian lihat pembilangnya ya. 8 lebih besar dari 5, sehingga 8/12 lebih besar 5/12. Lanjut. Nah, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Ya, disamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebutnya. Tahu kan kalian anak-anak cara mencari KPK? KPK 5/8 berapa? Yaitu 40. 5 kali 8 bisa ya 40. Jadi bawahnya disamain jadi 40 ya. Yang 5 jadi 40, yang 8 jadi 40. Yang 5 kita bagi nih, 40 bagi 5 dapat 8, dan 5 kali 8 4 kali 8. Ini dibagi 8, 40 bagi 8 dapat 5, 8 kali 5 3 kali 5. Jadi kalau bawahnya dikali 8, atasnya kali 8. Kalau bawahnya kali 5, atasnya kali 5. 32/40, 15/40. Berarti 32 lebih besar dari 15. 32/40 lebih besar dari 15/40.
Nah ini mana yang besar, 15/12 dengan 9/36 ya. KPK nya, KPK dari 12 dan 36 adalah 36 juga. Boleh cari KPK dengan pohon faktor ya, seperti ini. Bisa kan kalian pohon faktor ya. Jadi KPK nya 2 dikali 3/2. Dipilih bilangan faktor yang sama, ambil salah satu. Kalau sama diambil salah satu. Kalau tidak sama, pangkatnya yang diambil yang lebih besar. Ini kan pangkat 1 nih, ini 2 ya, diambil yang 36 ya. Ini 4 kali 9 ya. Jadi bawahnya dijadiin 36 ya. 36 dibagi 12 dapat 3. Jadi dikali 3. Bawah kali 3, atas kali 3. 45 di sini, di 15 kali 3 36. Nah, ini karena bawahnya udah 36 ya, berarti ya dikali 1 boleh ya, tidak dikali juga boleh. 9/36 ya. Jadi kita lihat sini 45 lebih besar dari 9. Mengurutkan pecahan. Pecahan dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. Ya maksudnya ini pecahannya bawahnya disamain kayak tadi. Penyebutnya disamakan. Lalu membandingkannya, kemudian mengurutkannya. Ya, kita lihat ini contoh kehidupan sehari-hari. Bu Santi belanja telur, terigu dan gula. Telurnya 1/2 kg, terigu 3/4, gulanya 0,4 kg. Dan yang manakah yang terberat ya? Nah ini sudah nih ya, kilogram. 0,4 dirubah dulu ke pecahan biasa. 4/10. Nah, kita lihat ributnya 10 4 2 ya. Jadi KPK 2 4 sama 10, KPK nya ya 20 KPK nya. Jadi di 20 di sini, jadi di bawahnya dijadiin 20 kali 10 ya, kali 10 1 kali 10 2, misalnya maaf nih 10/20. Nah ini dikali 5 ya, 4 kali 5 20, ini kali 5 juga. Nah ini dikali 2 kali 2 juga. Nah, kita lihat berarti yang terberat adalah yang ini 15/20. Dan yang keduanya yang ini 10/20. Ini kalau diurutkan, nah, berarti yang paling berat 15/20. Urutkanlah dari yang kecil. Nah, ini KPK 6 4 6 20 ya. 60 KPK nya. Kita lihat nih pohon faktornya, hasil. Cara milik KPK, pangkat yang faktor yang sama ini, ambil pilih salah satu yang pangkatnya tinggi ya, kita pilih bisa ini 1, yang nggak sama dipilih 3 5. Nah, ini 4 kali 3 kali 5 60. 60 dibagi 4 dapat 15. 4 kali 15 1 kali 15.
15 per 60. 60 dibagi 6 dapat 10 ya, 6 kali 10, 5 kali 10, 50 per 60. 60 dibagi 20 dapat 3, jadi 20 kali 3, 3 kali 3. Jadi kalau penyebut dikali 3, pembilang kali 3, penyebut kali 10, pembilang kali 10, dan terusnya. Nah, kita lihat di sini, kita urutkan yang dari yang terkecil berarti 9, 15, 50. Oke, berarti sini 2, di sini 3 per 20, 1 per 4, 5 per 6. Pecahan di antara dua pecahan, perhatikan anak-anak. Jadi di antara pecahan ini ada satu pecahan ya. Di antara dua pecahan ini ada satu pecahan. Bagaimana caranya? Ya, dengan menyamakan penyebutnya. Ya, di sini 8 dengan 4 kita samakan jadi 8. Karena KPK 8 dan 4 itu 8. Kalau karena di sini udah 8 berarti nggak usah dikalikan ya, atau kalikan 1 ya. 8 bagi 8 1 ya. 8 bagi 4 2, 4 kali 2 3 kali 2, 5 per 8 6 per 8 ya. Di sini belum ada pecahan di sini karena di sini 5 6 belum ada ya. Gimana caranya? Ya dikalikan 2 bilangan yang tadinya, dikali 2 dikali 2. Nah, ini juga kali 2 kali 2, 10 per 16 yang ini, 12 per 16 yang ini ya. Kalau di sini kita lihat ada pecahan ini 10, 11, 12 ya. Di sini ada bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahannya 11 per 12. Nanti bilangan pecahannya yang di tengah itu bisa 1 bilangan pecahan, bisa 2 bilangan pecahan, bisa 3 bilangan pecahan, tergantung dari angka di sininya sampai sini. Kalau di sini misalnya 10, di sini 14, berarti di sini tinggal 11, 12, 13. Lanjut. Sampai di sana bagian pecahan Oke. Kalian boleh latihan ya, bisa dikerjakan di kertas kemudian dikirim ya lewat PA, nggak apa-apa. Oke anak-anak, sampai sini dulu. Mudah-mudahan kalian paham semuanya, tidak ada yang tidak paham. Bapak berharap. Dan Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.